Yun Er tidak berguna. Tidak bisa mengundang tabib tepat waktu. Bibi. Siapa kau? Malam itu, aku dianiaya oleh kakak kandungku, dijebak karena perzinahan. Penjahat Xia Yunlang, hanya putri selir belaka. Xiao Wenqing putri sulung sah dari keluarga Xiao. Mengandalkan kakak perempuan sahmu yang menikah ke istana pangeran. Namun kau tidak punya rasa malu. Song Chao Wen pangeran keempat. Berselingkuh dengan orang lain. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku menikah di kediaman pangeran. Xiao Yunlang anak kedua dari keluarga Xiao. Aku tidak pernah berbuat jahat. Kaulah yang licik dan cemburu. Setelah mengetahui aku hamil 3 bulan, kau memfitnahku. Begitukah? Selir kesayanganku, tidak perlu berkata lebih banyak padanya, karena dia tidak mengakuinya. Pukul saja dia sampai mati dengan tongkat. Seret dia ke kuburan massal dan kuburkan. Ya. Sekarang dia sudah pergi. Tidak ada yang bisa membantumu, atau anak di dalam perutmu. Yang mulia tidak berperasaan dan tidak adil. Semua orang tahu itu. Aku pasti akan mati hari ini. Hanya saja, aku kasihan pada anakku yang belum lahir. Dan kau di kediaman pangeran yang luas ini. Berjuang dengan pahit. Dalam hal status dan posisi, kau lebih rendah dariku di mana-mana. Hak apa yang kau miliki untuk mengasihani aku? Bukankah nyonya sudah memberitahumu? Mengapa tidak lama setelah pernikahanmu, aku masuk ke kediaman pangeran bersamamu? Itu karena selama pemilihan selir tahun itu, kediaman Marquis memasukkan sesuatu untukmu. Sulit bagimu untuk hamil di kehidupan ini. Sekarang kau mengarahkan pisau padaku. Kau mengarahkannya ke kediaman Marquis. Ini tidak mungkin. Racun yang diberikan oleh nyonya memang efektif. Penjahat ini akan segera seperti bibinya meninggal karena sakit. Chung si pelayan Xiao Wenqing. Bibiku, kau juga membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Yang Yutun Kai Nam Yang. Aku benar-benar kembali ke sebelum pernikahanku. Kakak Qingbi, masa-masa sulit ini, Xiao Tao pelayan. kapan akan berakhir? King di pelayan Xiao Yunlang. Begitu nona muda menikah, sebagai pelayan maharnya. Setelah penderitaan kebahagiaan akan datang. Putri selir yang bibinya sudah tiada. Keluarga baik mana yang bisa dinikahinya? Aku dengar, nona muda tertua telah masuk seleksi selir pangeran keempat. Pangeran keempat tampan. Neni Wang. Nona muda kedua bersikap sangat angkuh. Matahari sudah tinggi di langit. Namun dia belum bangun untuk menyapa nyonya. Aturan-aturan ini semua sudah dipelajari dan hilang begitu saja. Nona muda dihukum kemarin. Dia belum bangun. Kakak Qingbi, apakah kau gila? Nona muda, itu karena dia memecahkan vas mahar nyonya, sehingga dia dihukum. Di kehidupan sebelumnya, aku patuh, mengalah kepada ibu tiri dan kakak kandung. Mengira telah menemukan pria yang baik. Ibu tiri malangku dan aku diracuni oleh penjahat. Mati secara tidak adil. Di kehidupan ini, aku pasti akan membalas dendam darah ini. Wanita celaka, kau bahkan berani menipuku. Nona kedua, kau seharusnya duduk manis di kamarmu, dan bahkan memanggil dokter, menginginkan orang luar percaya. Marchioness dari kediaman marki kita, menyiksa putri selirnya. Kau benar-benar setia pada tuanmu. Baguslah nona kedua tahu. Bagaimanapun nyonya berhati baik. Mengingat kau kehilangan ibumu sejak kecil, dia selalu menjagamu dengan baik. Pergi temui dia sekarang, dan minta maaf dengan benar, maka kau tidak akan seperti kemarin, menderita hukuman seberat itu. Aku membuat kesalahan dan dihukum. Itu memang benar, tapi bagaimanapun juga, aku juga, nona kedua dari kediaman Marquis. Nani baru saja berkata, pelayan wanitaku adalah wanita yang malang. Meskipun kau adalah pelayan tua di sisi nyonya, namun pada akhirnya, kau juga hanya orang jahat.
Kamu senaknya memukul pelayan wanitaku. Benar-benar melampaui batasmu. Bukankah aku benar? Aku benar-benar tidak menyangka. Selir Qiu itu sungguh orang yang pendiam dan pendiam, bisa melahirkan orang sepertimu, bermulut tajam, gadis yang tidak sopan. Benar-benar lahir dari seorang ibu, tapi tidak dibesarkan olehnya. Kau, Nyonya Liang. Itu adalah kecemburuanmu, yang membunuh ibu selirku. Nyonya Liang, nyonya utama keluarga Xiao. Tak peduli berapa kali aku mencoba. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Mengapa Yun Er melihat ibu seperti ini? Aku tidak tahu mengapa. Aku merasa sudah lama tidak bertemu Nyonya. Dan ingin melihat beberapa kali lagi. Kakak bercanda. Bukankah kita baru bertemu kemarin? Itu benar. Kemarin begitu aku masuk ke halaman. Langsung mendengar musuh, Fresh Mahar pecah. Kakak bersikeras aku yang memecahkannya. Aku berada di salju yang membekukan. Dan pingsan karena kedinginan. Melihat keluargaku lagi. Seolah-olah aku mati sekali. Kau gadis. Kau benar-benar penuh kebohongan. Jeti aku bertanya padamu. Nani Wang menyuruhmu bangun. Tapi kau menamparnya. Sekarang pelayan-pelayanku. Haruskah mereka diatur oleh kamu? Untuk diatur olehmu. Putrimu tidak berani. Nani bilang kau baik hati. Putrimu hanya takut kebaikan Nyonya. Salah tempat. Membiarkan beberapa orang yang tidak mengerti aturan. Untuk membuat masalah di depanku. Dan merusak reputasi keluarga. Bagus. Sangat bagus. Lalu kedua pelayanmu mengatakan kamu sakit lagi dan ingin memanggil tabib. Ada apa ini? Ya kakak, aku melihat fisikmu. Sangat kuat. Benar-benar tidak terlihat seperti kau dihukum berlutut semalaman. Mungkinkah kau bermalas-malasan? Aku tidak. Bagaimana aku? Pingsan karena kedinginan. Kakak seharusnya melihatnya dengan jelas. Kakak, kau salah paham. Aku hanya mengingatkanmu. Sebagai putri selir, kau dihukum. Dendam di hatimu tak terhindarkan. Tapi kau juga tidak bisa melampiaskan kemarahanmu pada orang lain, bukan? Nani Wang adalah orang kepercayaan ibu. Minta maaf padanya. Dan masalah ini akan selesai. Xiao Qingli, kepala keluarga Xiao. Ayah seperti yang diharapkan, masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hanya peduli jabatan dan reputasi, mengabaikan anak dan keluarga. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Haruskah putri selir selalu menahan diri dan menundukkan kepala, bahkan diinjak-injak oleh seorang pelayan? Ayah juga lahir dari seorang selir. Kakek dan paman kedua terus-menerus pergi berperang. Seluruh kediaman Marquis dikelola sepenuhnya oleh ayah sendiri. Apakah kakak berarti bahwa ayah juga tidak pantas menjadi kepala keluarga ini? Kau, gadis kurang ajar jahat. Beraninya kamu membalas. Hentikan. Tak ada perbedaan anak di kediaman Marquis. Semua kepala keluarga sebelumnya selalu mengelola rumah tangga dengan cara ini. Kata-kata tentang anak sar dan tidak sah ini sudah berkali-kali kukatakan. Jangan bicarakan lagi. Ayah akan segera kembali ke kediaman. Jika dia mendengarnya, kau sebagai nyonya utama benar-benar akan mengelola rumah tangga yang baik. Tuanku, ini salahku karena tidak mengelola dengan baik. Aku berpikir bahwa perjamuan ulang tahun ayah akan segera tiba, dan Yun Er tidak punya satupun yang layak gaun. Aku secara khusus menyiapkan 2 pakaian untuk Yun Er dan Wan Er untuk berdandan cantik untuk menyenangkan ayah. Kedua gadis itu juga mendekati usia pernikahan. Keberuntungan Wan Er sudah dekat. Dan Yun Er juga harus bergegas. Yun Er, kakekmu mengirimkan kembali jubah itu dari luar celah. Pergilah sekarang dan ambilkan dari kamarku. Terima kasih ayah. Ibu, jubah itu. Aku memohon ayah untuk itu begitu lama, tapi dia tidak pernah memberikannya padaku. Bagaimana dia bisa begitu mudah memberikannya? Ayahmu hanya mencoba untuk memenuhi keinginan kakek. Tapi kamu tahu, burung pegar tetaplah burung pegar. Tidak peduli seberapa bagus ia didandani, ia tidak akan berubah menjadi burung finik. Jalan masih panjang. Skor ini
Kita akan menyelesaikannya dengannya perlahan. Siapa sebenarnya kau? Kenapa aku merasa akrab tanpa alasan? Yeon-ar, bukankah kau bilang kau sakit? Ibu secara khusus mengundang tabibmu untuk datang dan memberimu pemeriksaan menyeluruh. Kau sedang main sandiwara apa? Kalau begitu terima kasih banyak kepada Nyonya dan tabibmu. Bagaimana keadaannya? Nona muda kedua terlalu banyak berpikir, dan Ki serta darahnya kurang. Selain itu, hawa dingin telah masuk ke tubuhnya. Arang di Anglo ini. Mengapa begitu sedikit? Bahkan tubuh terkuat sekalipun tidak akan tahan dengan ini. Ini bukan berarti kami tidak ingin Nona muda kedinginan. Karena adik perempuan sakit, dia harus istirahat dengan baik. Kakek akan segera kembali ke kediaman. Jadi jangan sampai menularkan penyakit itu kepada kakek kan? Kakak memang selalu seperti ini. Secara lahiriah, menunjukkan kepedulian yang mendalam. Padaku putri seorang selir. Namun sebenarnya, dia selalu menentangku. Ini adalah Ibu, ketika Wan-ar masuk barusan, dia melihat adik perempuan. Diam-diam menyembunyikan sesuatu. Wan-ar berpikir, baru-baru ini, beberapa nona muda dari keluarga terkemuka. Reputasi mereka hancur karena korespondensi dengan pria di luar. Mungkin Wan-ar terlalu banyak berpikir, tapi jika adik perempuan benar-benar menyimpan niat seperti itu, setelah insiden itu, ibu juga akan dikritik karena kurang tegas mengurus rumah tangga. Cari. Kau melanggar privasiku. Kamu sekarang juga seorang nona muda yang akan segera menikah sebagai nyonya utama rumah ini, menetapkan aturan lama untukmu. Bukankah itu wajar? Nyonya, kami menemukannya. Ini adalah mengapa adik perempuan menyalin ini tanpa alasan. Aku tahu bahwa kakak telah pulang dengan kemenangan dan kaisar telah secara khusus mengatur perjamuan perayaan untuknya di istana. Oleh karena itu aku secara khusus menyalin sutra intan ini sebagai hadiah untuk kemenangannya. Itu juga karena aku menyalin sutra intan ini tadi malam, sehingga aku masuk angin. Adik perempuan kedua benar-benar perhatian. Kakek pasti akan menyukainya. Adik perempuan lemah. Ibu dan aku tidak akan mengganggumu. Saya sekarang akan menyiapkan resep untuk mengatur tubuh nona muda kedua. Kalau begitu terima kasih banyak Tabib Wu. Di sini aku sebenarnya punya beberapa lagi resep yang ditinggalkan oleh ibu selirku. Semua itu tidak berguna bagiku. Jadi lebih baik kuberikan saja kepada Tabib Wu. Aku harap Tabib Wu tidak akan meremehkannya. Resep-resep ini jelas untuk keluarga kaya. Siapa peduli, selama ditangani dengan benar, posisiku di kediaman Marquis masih bisa disebutkan. Terima kasih nona kedua. Mohon minum obatnya selama 3 hari dulu. Setelah 3 hari, saya akan datang lagi untuk memeriksa nadimu. Mengenai nyonya, saya akan melapor dengan baik. Orang jahat ini sama seperti bibinya, dicetak dari cetakan yang sama dengan rubah betina. Diukir, dia berani hari ini mencari simpati di depan orang luar. Di masa depan, dia akan bawa hadiah ulang tahun untuk bersaing menarik perhatian marki tua. Ibu-ibu tidak perlu khawatir. Apakah kakak menyukai atau tidak menyukainya? Hanyalah masalah satu kata dariku. Apa maksudmu? Baru saja, aku hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya.
Saat memberikan hadiah, aku akan berkata, kakek telah berperang selama bertahun-tahun, melakukan banyak pembunuhan. Dia menginginkan sutra untuk menekan aura jahat pada kakek. Bagaimana anak-anak keluarga Wuhu kita bisa percaya pada agama Buddha? Lukisan ini, bukankah kamu menyimpannya untuk perayaan keberhasilan marki tua? Sudah lama aku pikirkan. Pembunuhan kakek terlalu banyak, dia mungkin tidak akan suka hal semacam ini. Lebih baik menjualnya untuk uang. Tapi lihat, marki tua akan segera kembali ke ibu kota. Aku khawatir kamu tak punya waktu siapkan yang baru, Nona. Aku sudah memikirkan segalanya beberapa hari sebelum kakek kembali. Kebetulan adalah hari ulang tahunnya. Aku menyelam lukisan 100 keabadian Yang Mulia Permaisuri. Jika dia melihat bakti seperti ini dariku, mungkin saja menganugerahkan pernikahan baik padaku. Begitulah. Lukisan Sulaman. Benar. Nona kedua juga berkata, jika Yang Mulia Permaisuri melihat bakti putrinya, dia bahkan mungkin menganugerahinya pernikahan yang baik. Gadis ini, untuk mencuri perhatian Wan Er, benar-benar berusaha keras. Wan Er, kamu sama sekali tidak boleh membiarkannya mengalahkanmu. Tapi, lukisan pawai pasukan di medan perang milikku sudah hampir selesai. Dia masih punya waktu untuk menambahkan trik baru. Pelayan ini punya cara. Kita akan lakukan ini, kalau begitu. Sepertinya aku kehilangan benang merah. Pergi keluar dan bantu aku mencarinya. Ya, dimengerti. Hamba ini sendirian di sini. Saya khawatir itu mungkin tidak pantas. Bagaimanapun juga, aku sengaja mengusir mereka untuk memberi Tabibu sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, tidak ada sama sekali. Sangat ceroboh. Hati-hati jangan timbulkan masalah di luar. Hari ini aku akan melayani Nona saja. Kamu kembali dulu. Baiklah. Nona kedua lihat. Lihat ini. Ini, aku tidak menyangka. Xiao Tao berani melakukan hal seperti itu. Ini jubah dari Morki untukmu. Mereka berusaha mencegahnya, tapi itu hanya untuk membiarkan Xiao Wanqing mengungguli aku. Nona Xiao, gaunmu hari ini sungguh indah. Bagaimana dibandingkan dengan Yang Mulia? Gaunmu ini, dan hiasan kepala ini. Putri Roja Putri Sulung dari Putri Agung. Semuanya dianugerahkan oleh Kaisar bukan? Melihatnya, mereka sungguh berbeda dari yang lain. Itu wajar. Ibuku adalah Putri Agung dari dinasti saat ini. Kakak perempuan kandung Kaisar. Pakaian dan perhiasanku tentu saja berbeda dari wanita biasa. Di mana sih menyebalkan itu, adik perempuanmu yang lahir dari selir? Dia vulgar dan tak tertahankan. Aku takut dia mempermalukan kediaman Marki. Dia tidak berani keluar dan bertemu orang. Nona Sulung, lukisan sulamanmu. Lukisan sulaman. Nona Xiao, bisa membuat lukisan sulaman. Memang, ini disiapkan oleh Nona Sulung kami, secara pribadi. Kakak, Yang Mulia, aku terlambat. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ibu jelas-jelas tidak memberimu tunjangan sebesar itu. Jubahmu ini, dari mana kau mencurinya? Apakah kakak mengakui bahwa ibu telah menahan uang saku adik? Jubah ini, awalnya dianugerahkan oleh ayah. Sayangnya itu dipotong karena cemburu. Tapi ketika aku memikirkan bertemu Putri Rujia, orang yang begitu mulia, hanya jubah ini padaku yang pantas. Oleh karena itu, aku enggan tapi harus menyelam kupu-kupu untuk menerima tamu.
Sikap lisik, memutarbalikkan fakta. Kata-katamu mungkin bisa menipu pria, tapi itu saja. Jangan bersikap menyedihkan di depanku. Tidak mungkin. Putri perintahkan kau segera lepaskan. Karena Yang Mulia telah berbicara. Kau orang jahat, mengapa kau tidak segera melepasnya? Kalian semua adalah individu-individu mulia. Mengapa kalian harus melekat padaku? Kamu berani membantahku. Betapa lancangnya. Hari ini aku sang putri akan mendisiplinkanmu dengan benar atas nama kakak perempuanmu. Kakak putri, Putri Adipati memukulmu. Kau benar-benar berani melawan. Aku membantumu. Membantuku. Pangeran keempat juga ada di sini hari ini. Tidakkah kau takut seseorang akan melaporkan perundunganmu terhadap yang lemah kepadanya? Jika demikian, bukankah prospek pernikahanmu akan hancur? Mungkin. Dia ada di sekitar sini. Mendengarkan? Kamulah yang kupukul. Kakak putri, ada banyak mata dan telinga di sini. Aku khawatir itu akan merusak reputasimu. Putri Selir hanya mainan dari pelayan. Majikan mendidik pelayan. Itu wajar saja. Aku dengar, tuan muda keenam yang favorit kakak putri juga datang hari ini. Cukup. Karena putri dan kakak tidak suka aku memakai jubah ini. Jubahku ini. Aku tidak akan memakainya kalau begitu. Jika saja dari tadi seperti ini, bukankah tidak akan ada masalah? Nona kedua terlihat seperti peri. Dasar penjahat, setelah semua kepura-puraan itu, kau berani main-main putri ini. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Gadis rendah ini hanya ingin memberi ucapan selamat ulang tahun kepada kakek. Kau di sini buat ulang tahun atau untuk merayu pria? Kau tahu sendiri. Ya, Putri Selir sepertimu hanya bisa datang ke perjamuan megah seperti ini untuk bisa menjerat pria berstatus bangsawan dan menjadi burung phoenix di dahan. Tradisi di kediaman Marquis ketat. Nyonya tidak pernah mengajari kami untuk bergantung pada perjamuan, untuk tindakan kotor merayu pria dari luar. Kau, apakah kau mengatakan bahwa putri-putri dari kediaman Putri Agung tidak memiliki didikan? Apa yang kukatakan tidak mengandung satu kata pun tentangmu. Mengapa kau berpikir seperti itu tentangku? Kau cukup tajam lidahmu. Aku bicara satu kalimat dan kau punya 10. Berpakaian seperti ini. Apakah kau mencoba merayu pangeran keempat atau kakak yang Yuku? Di dunia ini tidak hanya ada 2 pria ini. Baiklah, jika kau tidak mengakuinya, maka kami akan memukulmu sampai kau mengakuinya. Pengawal pukul dia. Berhenti. Kalian semua sedang apa? Kakak yang Yue, kami hanya bercanda. Kalian para gadis bercanda. Apakah selalu berlebihan seperti ini? Meskipun dikatakan bahwa nona muda kedua Shao memang sedikit sombong, dia juga punya alasan dan bukti. Hari ini adalah ulang tahun Marquis tua. Kau bilang pukul lalu kau pukul. Dan kau memukul cucu kandung Marquis tua. Mungkinkah kau ingin mempermalukan Marquis tua? Kakak yang Yu benar. Aku juga sesaat dibutakan oleh amarah untuk berurusan dengan Putri Selir ini. Mari kita duduk bersama. Dia tak disangka. Hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Bangunlah kalian semua. Marki, silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Keluarga Marki Wu adalah jenderal setia yang mendirikan dinasti kita. Sayangnya, Kaisar sedang tidak sehat akhir-akhir ini dan secara khusus mempercayakan permaisuri ini datang untuk memberi selamat Marki. Semuanya, bersenang-senanglah. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Pedang yang bagus. Marquis tua telah bertempur di medan perang, menang dalam setiap pertempuran. Hari ini adalah ulang tahun Marquis tua. Pangeran ini telah menyiapkan pedang berharga ini sebagai hadiah ucapan selamat. Semoga Marquis tua, semoga keberuntungan Anda seluas laut timur dan sekuat seperti biasa. Yang Mulia Pangeran keempat sangat perhatian. Hadiah pedang ini mungkin tidak pantas. Kakak kedua, prestasi kakek sangat gemilang dan jasa militernya banyak. Pangeran keempat, pedang berharga untuk pahlawan.
Apa yang tidak pantas dari itu? Wan Er, jangan kesal. Menurutku, adikmu yang lahir dari selir hanya ingin pamer dan menarik perhatian. Sayang sekali, dia tidak punya otak. Ayahmu menganggapmu muda dan bodoh. Kembalilah dan merenung di balik pintu tertutup. Kata-kata kekanak-kanakan seorang gadis muda. Jujur dan belak-belakan, pangeran ini tentu saja tidak akan mengambil hati. Ini hanya kesalahpahaman. Baiklah, baiklah. Permaisuri. Marquis. Baru saja Nona Xiao berkata, tidak pantas. Aku sudah memikirkannya dengan cermat. Memang tidak pantas. Sekarang dunia dalam kedamaian. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kepuasan. Tidak ada perang di dalam 4 lautan. Namun Pangeran keempat memberikan pedang berharga kepada Marquis. Apakah ini menyiratkan bahwa perang akan segera pecah? Ada benarnya apa yang kau katakan? Saya mohon, Yang Mulia Pangeran keempat, untuk minta ambil kembali pedang berharga itu. Marquis tua, pangeran ini tidak bijaksana. Pangeran ini, lain kali. Saya akan beri hadiah ulang tahun lain untuk Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mundur. Kalau begitu kakak ini ingin melihat. Kakak kedua, perhiasan langka apa yang telah dia berikan? Aku... Wan Er, adikmu yang lahir dari selir terlihat cukup lusuh. Kau harus menunjukkan dulu selamanmu. Tunjukkan itu, jangan biarkan barang-barang kotornya mengotori mata putri ini. Shenxi. Tuan Kenamian. Mundur. Xiao Wanqing, apapun yang kau lakukan, Nyonya Liang selalu bantu kamu lolos. Aku menyingkirkan satu Xiao Tou, akan ada yang lain di sisimu. Cukup potong rumput liar sampai akar. Sandiwara ini bisa dihentikan. Ini? Bagaimana ini mungkin? Sulaman ini memang sangat indah. Dari jauh, terlihat seperti lukisan 1000 sungai dan gunung. Dari dekat, ini jelas karakter show individual. Bisa terlihat banyak usaha telah dicurahkan untuk itu. Kurasa, kediaman Marquis punya metode pengajaran baik. Ya permaisuri, gadis ini biasanya sangat rajin. Istana ini kebetulan akan mengadakan pesta teh di istana. Pada saat itu, kau dan kakak sulungmu hadiri pesta teh bersama. Terima kasih atas rahmat permaisuri. Namun dibandingkan dengan kehormatan lahiriah ini, gadis rendahan ini memiliki satu permintaan lancang lagi. Katakan padaku, ketika aku melukis gulungan 100 keabadian, selain kakek, hamba ini sering teringat ibu kandungnya. Ibu hamba ini meninggal lebih awal. Untung nyonya dengan cermat membesarkan hamba. Namun hamba ini bahkan belum pernah mempersembahkan dupa kepada ibu kandung hamba. Hamba belum lihat tablet peringatan ibu kandung. Hamba hanya punya satu harapan berlebihan untuk pindahkan tablet peringatan ibu kandung ke aula leluhur untuk memenuhi bakti hamba. Permaisuri amati dengan jelas. Apa yang dikatakan gadis ini tidak benar. Tablet peringatan Nyonya Qiu itu selalu disemayamkan di aula leluhur. Hanya saja Yun Er masih muda dan belum sering masuk aula leluhur berkali-kali. Kalau begitu Nyonya sulung, karena kau sudah mengatakannya, maka nona muda kedua Xiao, kembali dan berikan ibu kandungmu persembahan dupa yang layak. Terima kasih atas bimbingan permaisuri. Baik. Namun permaisuri ini tidak mengerti. Mengapa nona muda sulung Xiao akan mempersembahkan kepada Marquis Wu potret tuan ke-6 yang sebagai hadiah ucapan selamat? Mungkinkah ada kesalahan? Ya, ini pasti kesalahan Wan Er. Tapi kakak perempuan jelas telah masuk seleksi pangeran keempat untuk menjadi selir. Mengapa di kamarnya ada potret pria lain? Mungkinkah kakak perempuan memiliki kekasih lain? Apakah kau mengatakan dia juga menyukai tuan ke-6 yang? Putri, tolong jangan dengarkan dia. Omong kosong. Wan Er sudah bertunangan. Adik kedua, mengapa kau ingin menjebakku seperti ini? Kau dan aku adalah saudari sehati. Mengapa aku akan menyakitimu? Marquis, lukisan tadi cukup bagus. Aku ingin tahu apakah Marquis sanggup berpisah dengannya dan menghadiahkannya kepadaku. Kau bajingan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Yang mulia, ini pasti kesalahpahaman. Wan Er paling berpengetahuan tentang etiket sejak kecil.
Diam. Reputasi kediaman Marquis telah sepenuhnya dihancurkan oleh kalian semua. Kalian berdua ibu dan anak. Cepat kembali. Dan salin nasihat untuk wanita 10 kali. Berlututlah di hadapanku. Marki, Tuan. Itu adalah Xiao Yunlang dan pelayan rendahan ini yang menjebak Wan Er. Marki ampuni aku. Marki mohon ampuni aku. Adik kedua. Kau cemburu karena kakak punya nasib baik, bisa menikah dengan pangeran keempat yang semakin disegani untuk menjadi permaisuri utamanya. Jika kau ingin menjadi selir, kakak akan menyetujuinya. Mengapa? Dengan begitu jahat, menjebak adikku. Jika aku benar-benar ingin bersaing, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Hanya saja aku tahu, apa yang diperjuangkan mati-matian tidak akan menjadi suami yang ideal, melainkan sampah. Kau, Lancang, jika kata-kata ini tersebar, apakah kau berniat menghancurkan kediaman Marquis? kakak sulung, jangan lupa bahwa kau menukar lukisan sulaman itu dengan lukisan erotis masih ada di tanganku. Kau masih sangat muda. Bagaimana bisa kau menggunakan metode keji seperti itu untuk memfitnah kakak sulungmu, melemparkan air kotor? Tuan, ancaman seperti itu sama sekali tidak boleh. Boleh tinggal di kediaman Marki. Jika kau masih tidak percaya padaku, keluarkan lukisan sulaman dan periksa dengan teliti. Di sisi lain, aku menyulam namaku. Kakak kedua, tolong lihat baik-baik. Pada ini, yang disulam bukanlah Yun Niang, tapi Yunlang. Nak, bukankah kau dipanggil Yuniang? Aku ganti nama saat menikah di kehidupan lalu. Aku sebenarnya lupa nama lamaku sendiri. Yun Yang adalah nama panggilan sayang yang diberikan ibu selirku dulu. Ayah tidak pernah memberiku nama. Karakter Lang adalah yang aku pilih sendiri. Nona kedua, apakah kau menganggap kami semua bodoh? Jika pada lukisan itu, kata babi dan anjing disulam, apakah kau juga akan mengatakan kau memilihnya sendiri? Kau, ya kakak sama sekali tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya. Tertipu. Dia pencuri. Bukan hanya lukisan sulaman ini. Pakaian-pakaian ini juga dicuri. Yun Niang, apalagi yang ingin kau katakan? Karena kalian semua menikmati dipermalukan, maka aku akan memuaskan kalian. Jika aku telah berbuat salah, entah itu eksekusi atau penyiksaan, kalian boleh menghukumku sesuka hati. Tapi jika aku tidak bersalah, aku ingin kalian semua berlutut dan meminta maaf kepadaku. Di kediaman Marquis, statusku rendah dan perkataanku tidak berarti. Makanan, pakaian, dan pengeluaran harianku bahkan lebih rendah dari pelayan kakak sulung. Aku yakin poin ini jelas bagi semua orang. Xiao Tou membelot ke kakak sulung juga merupakan hal yang wajar. Aku sudah tahu sejak lama bahwa Xiao Tou ingin mencuri lukisan 100 keabadianku untuk diberikan kepada kakak sulung. Karena itu untuk lukisan 100 keabadian ini, aku melukis 2 salinan. 1 salinan, aku ingin memberikannya kepada kakak sebagai hadiah. Salinan lainnya, aku titipkan kepada tabibku dari kediaman untuk membantuku menyimpan agar lukisan sulaman ini tidak benar-benar dicuri. Aku terdiam. Panggil tabibku. Hamba ini mengakui kesalahannya. Hamba tidak seharusnya menyimpan sendiri barang-barang nona kedua. Bangunlah. Marquis ini memanggilmu. Bukan untuk menyalahkanmu, tapi hanya untuk memintamu bersaksi untuk Yunian. Tabibku telah bekerja keras baru-baru ini. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Hanya dengan memberikan lukisan sulaman ini kepada tabibku. Jika masalah ini sampai ke telinga Marquis Wu, orang tua ini takut akan bencana. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Aku akan menitipkannya padamu dulu. Anggap saja ini surat utang. Kalau aku tak bisa balas di masa depan, kau bisa menjualnya. Aku sama sekali tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini. Bagaimana? Baiklah, orang tua ini menghargai kebaikan nona muda dan menerimanya dengan rasa syukur. Nona, kau mau kemana? Tentu saja aku akan mencari kakak sulung untuk berbicara baik-baik. Kakak dengan bunga ini disematkan. Anda terlihat lebih lembut dari bunga itu sendiri. Salah satu dari 2 wanita cantik ibu kota. Dalam hal kecantikan, hanya Putri Rujia yang bisa menyaingi Anda. Kakak kedua menggodaku. Namun ku dengar
bahwa di luar sekarang, semua orang memujimu sebagai pahlawan wanita berkuda. Benarkah? Apa yang kudengar? Jauh lebih menarik dari itu. Mereka bilang permaisuri. Awalnya bermaksud agar pangeran keempat nikahi kakak sulung jadi permaisuri utama. Tapi adikku yang lahir dari selir, tanpa malu-malu merayunya. Tapi pada akhirnya gagal. Bagaimana mungkin ada rumor seperti itu? Mungkin. Seorang penjahat yang telah mendapatkan keuntungan. Pasti cerita yang dibuat-buat. Bagaimanapun di dunia ini, banyak penjahat tak tahan lihat orang lain sukses. Tapi ada banyak sekali. Kakak berkata, bukan begitu. Kakak kedua, kenapa kau mendorongku? Apakah kau jatuh dimanapun? Aku baik-baik saja. Kakak kedua, ini kediaman Marky bagaimanapun. Tidak pantas bagimu untuk bertindak seperti ini. Nona muda kedua, mengabaikan etiket dan hierarki. Kau berani sentuh kakakmu sendiri. Itu benar-benar terlalu jahat. Kakak, kau salah paham. Aku hanya melihat serangga di rambutmu. Ada serangga, dan ingin membantumu menghilangkannya. Bagaimana aku bisa tahu mengapa kakak tiba-tiba bergerak begitu besar dan jatuh ke belakang? Bagaimana ada serangga di rambut nona muda? Bagaimana mungkin ada serangga? Jika nona muda kedua ingin mencari alasan, dia setidaknya harus menemukan satu yang sedikit lebih masuk akal. Bukankah serangga itu tidak benar tepat di kepala nona muda sulung? Cepat lepaskan ini dariku. Aku sudah bilang, kakak salah paham. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan serangga dari rambutmu. Cepat bantu aku kembali. Ya. Kakak sudah pergi. Aku belum selesai bicara. Tidakkah kau lihat nona muda kami sedang tidak sehat? Cepat minggir. Aku kebetulan mendapatkan beberapa berita tentang pangeran keempat. Karena kakak tidak ingin tahu, lupakan saja. Bagaimanapun dengan kaki kakak seperti ini, sepertinya kau tidak akan bisa mencapai apapun. Ambilkan itu untukku. Pada tanggal 15 bulan ini, di kuil Buanyin. Nona muda, pelayanmu sudah bertanya di luar. Mereka bilang pada tanggal 15 bulan ini, banyak pejabat tinggi dan bangsawan akan datang mempersembahkan dupa dan berdoa. Bahkan permaisuri dan pangeran keempat akan ada di sana. Gadis tak tahu malu dan jahat ini, dia benar-benar berani tatap pada pangeran keempat. Nona muda, apakah kau mengatakan nona muda kedua rayu pangeran keempat? Jika tidak seperti ini, maka ada sesuatu yang sangat salah. Jika nona muda kedua benar-benar mengorbankan reputasinya untuk mengamankan masa depannya, itu akan merendahkan diri. Bahkan jika dia masuk ke kediaman, bagaimana pangeran keempat harga dia? Aku hanya takut dia mendahului aku dapat pangeran keempat. Jika dia hamil, semuanya akan terlambat. Kuil Guanyin. Ini pasti pangeran keempat. Pangeran keempat dan tuan muda keenam yang belum berbicara sepanjang hari. Sepertinya memang benar bahwa mereka bertengkar karena lukisan itu. Tuan muda keenam Yang mulia, aku baru saja akan mencarimu. bukankah itu suatu kebetulan? Kesalahpahaman besar terjadi dulu. Pangeran ini tidak berpikiran sempit. Aku ingin jelaskan semuanya. Baru sekarang aku dapat kesempatan. Kalau aku tak tahu kau dulu, bagaimana menangani keluarga Yang? Aku pasti akan tertipu olehmu. Kalau bukan karena kekuatan militer keluarga Yang, bagaimana mungkin pangeran keempat merendah demi damai denganku? Yang mulia, aku memiliki niat yang sama. Aku secara khusus memerintahkan seseorang untuk menyiapkan di halaman belakang beberapa guci anggur berkualitas. Bagaimana kalau kita minum sepuasnya? Anda benar-benar bijaksana. Dengan cara ini, silakan. Xiao Wanqing, apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah? Yang mulia, The film was translated and narrated by Xiao. M Media. Xiao Yang. Nona, semuanya sudah siap. Kita harus cepat. Kita harus bertindak sebelum nona muda kedua. Yang mulia, Siapa itu? yang mulia, ini Wan Er. Sangat tidak nyaman tidur di sini. Biar aku bantu kau ke tempat lain. Tuan muda Yang. Sepupu keempat.
Yang mulia, ayo mari kita lanjutkan minum. Tuan muda Yang, kau sudah cukup minum. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau aku membantumu kembali ke kamar tamu dulu? Ketika kau sadar, putri ini akan minum bersamamu. Bagaimana kalau begitu? Nona, di kamar tamu ada dupa afrodisiak menyala. Jika putri itu pergi ke sana, dia mungkin kehilangan kesuciannya. Jika kita naik dan menghentikan mereka, bukankah semuanya akan terbongkar? Ini sempurna. Ini akan menyatukan mereka. Nanti sang putri akan terlalu sibuk berterima kasih kepada kita. Putri Roujia. Sangat gelisah. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa di sana? Beraninya kau menyentuh putri ini? Siapa yang begitu lancang? Beraninya mereka menjemari putri. Sepertinya itu Tuan Muda Shao. Permaisuri ampuni nyawaku, putri ampuni nyawaku. Hamba ini tidak tahu apa-apa. Keperawanan sang putri telah hilang. Tuan Muda Shao berbicara seperti itu. Apakah Anda tidak berniat bertanggung jawab? Tuan muda keenam Yang, keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Dalam kehidupan sebelumnya Putri Roujia berselingkuh dengan Tuan muda Shao, dia mengganggu rencanaku. Mari kita satukan mereka. Balas dendam bahkan bisa memotong antrean. Aku benar-benar meremehkannya. Ibu Suri, masalah ini harus dilaporkan terlebih dahulu kepada kediaman Putri Suluk untuk diskusi lebih lanjut. Apa yang perlu dilaporkan? Nasi sudah menjadi bubur. Metode terbaik saat ini adalah dengan segera meminta keluarga Shao menikahkan putri lewat 3 mak comblang 6 ritua ke dalam keluarga mereka. Aku tidak mau, aku tidak ingin. Kau tidak bisa menolak dalam masalah ini. Itu kau menjebakku. Aku akan membunuhmu. Tangkap putri. Permaisuri, selamatkan aku dengan nyali beruang dan macan tutul. Namun mereka tidak akan berani menyentuh putri. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau pasti bersama orang bermarga Shao ini. Bersekongkol. Bukan aku. Aku juga tidak tahu kenapa. Jati begini jadinya. Jika bukan kau lalu siapa lagi? Bagaimana dia bisa ikut juga? Mungkinkah semua ini adalah jebakan yang dia pasang? Itu dia Xiao Yunlang. Cukup, seorang putri yang bermartabat. Sebenarnya demi seorang pria, menjadi begitu putus asa. Kirim putri kembali ke kediaman Putri Agung. Mengenai kejadian hari ini, itu tidak boleh dibocorkan. Aku tak mau lebih baik mati daripada menikah. Seseorang menjebakku. Aku pasti akan menggali orang yang menjebakku dan mencabik-cabik mereka. Lepaskan aku. Kau membiusku. Merusak kesucianku. Paksa aku nikah dengan yang lebih rendah. Aku ingin kau membayar ini dengan nyawamu. Bukan aku yang melakukannya. Xiao Yunlang yang melakukannya. Kakak sudah bangun. Ini, cepat minum obatnya. Jangan sentuh aku. Siapa tahu kau belum menaruh racun di dalamnya. Ini obat dari adik perempuan. Pergi ke kakak untuk meminta. Mungkinkah kakek menyakiti kakak? Shenxi, hari apa ini? Kediaman Putri Agung dan kediaman Zhao. Apakah akan ada acara bahagia segera? Ini, bicaralah. Kakak. Kau tidak boleh membiarkan siapapun mendengar kata-kata ini. Ini bukanlah acara yang membahagiakan. Ini adalah pemakaman. Sebuah pemakaman. Hari ini awalnya, harusnya hari pernikahan kedua keluarga. Tapi Tuan Muda Xiao tadi malam, tiba-tiba ditemukan, telah meninggal mendadak di kediamannya. Nyonya Xiao ini meratap dan menangis. Bersikeras bahwa putri membunuh putranya. Menuntut agar putri dinikahkan secara spiritual dengan putranya. Putri itu, bukankah sisa tahun-tahunnya akan dihabiskan sebagai janda? Belum tentu. Putri Agung sudah membawa putri ke istana untuk mengaku bersalah dengan cambuk. Bahkan jika dia peduli pada muka dan reputasi, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya sendiri merusak sisa hidupnya. Kakak, kau harus menyembunyikan dirimu dengan baik. Bagaimanapun juga, jangan berakhir seperti Tuan Muda Xiao dengan akhir yang sama. Kalau tidak, bahkan jika Pangeran Keempat datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Kau, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan sesuatu kepada Pangeran Keempat? Xiao Yunlang, berhenti di situ. Shenxi, ambilkan aku kertas dan tinta. Tidak, itu tidak benar. Jika Pangeran Keempat benar-benar tahu sesuatu, berita pasti sudah menyebar. Dia mencoba menipuku. Shenxi,
Mengganggu istirahat Nona ini di tengah malam. Apakah tidak ada kesopanan? Pangeran keempat, kenapa kau di sini? Bukankah Anda menulis surat yang mengatakan Anda dijebak dan minta bahas rinci denganku? Apa sebenarnya yang terjadi? Sejujurnya, Wan Ar tidak sengaja hari ini menemukan kakak keduaku. Dia bikin Putri Rojia hilang kehormatan. Sekarang kematian telah terjadi. Wan Ar benar-benar khawatir. Jika aku terus tinggal di kediaman Marki, aku takut dia akan diam-diam menyakitiku. Apakah Anda punya bukti? Apakah pangeran keempat meragukan bahwa Wan Ar berbohong? Dia lebih rendah dariku dalam setiap aspek. Kenapa aku tanpa alasan ingin menyakitinya? Yang mulia, kakak keduaku didukung permaisuri. Dan bahkan kakek sekarang menyukainya. Wan Ar hanya punya kau yang tersisa. Nona muda, sudah larut dan embunnya tebal. Mari kita cepat kembali. Jika Nyonya melihat kita, dia akan menghukummu lagi. Jika kita pergi, siapa yang bantu keberuntungan kakak sulung dan pangeran keempat? Apakah kau mengatakan pangeran keempat saat ini ada di kamar? Pelayan ini segera lapor Marki tua. Tunggu. Jangan pergi dulu, Nona muda. Apa yang terburu-buru? Urusan antara pria dan wanita sekali dimulai akan terus berlanjut. Kita punya banyak waktu di depan. Tubuh Nona muda kedua telah dirawat dengan baik dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini semua berkat Tabib Wu. Nona kedua terlalu baik. Saya akan permisi terlebih dahulu. Tabib Wu. Sudahkah kau memeriksa denyut nadi kakak sulung? Para tabib kediaman Marquis memeriksa denyut nadi Nona muda sulung. Mungkin keterampilan medis saya tidak mumpuni, tetapi denyut nadi yang saya deteksi dibandingkan dengan tabib lain sama sekali berbeda. Apa maksudmu dengan itu? Semua orang berkata, Nona muda sulung dalam kondisi sehat. Menurut pendapat orang tua ini, Nona muda sulung secara lahiriah tampak tidak berbeda dari wanita biasa. Namun tubuhnya sebenarnya kekurangan yin, bahkan dengan nutrisi penuh. Mungkin sulit baginya untuk mengandung, dan dia rentan keguguran. Nona muda sulung menunggu pernikahan. Jika pangeran keempat mengetahui hal ini, kemungkinan besar akan bermasalah. Aku punya resep di sini yang mungkin memenuhi keinginannya. Resep ini bisa digunakan oleh wanita biasa. Tetapi untuk Nona muda sulung, khasiat obatnya mungkin terlalu kuat. Itulah efek yang persis kita inginkan. Kau masih tidak tahu apa yang dia rencanakan, bukan? Saya hanyalah seorang tabib. Benar dan salah para majikan sama sekali tidak boleh dibicarakan atau didengarkan. Saya mohon Nona kedua untuk mengampuni saya. Aku hanya ingin kau melakukan sedikit bantuan untukku. Kelemahannya ada di tanganku. Aku bisa membongkarnya kapan saja. Kau ingin mati atau hidup? Pilih sendiri. Nona muda, tuan muda yang mengirim seseorang mengantar surat lagi. Bagaimana kau tahu? Itu dikirim olehnya. Terakhir kali, hamba ini berada di istana dan melihat pelayannya. Biar aku lihat suratnya. Nona muda kau. The film was translated Nona muda, and mengapa kau narrated membakar by surat M itu? Media. Jika kau tidak ingin ada yang tahu, kau tidak boleh melakukannya. Tuan muda yang dan aku hanya kenalan biasa. Jika ada korespondensi, itu pasti dia yang menggangguku. Sudahkah kau mengingat ini? Ya. Malam ini, lampu di kamar kakak sulung, apakah masih menyala? Melapor kepada Nona muda, hamba ini baru saja pergi memeriksa. Pangeran keempat, seharusnya masih di dalam. Kau pergi sekarang dan memberitahu ibu. Katakan saja bahwa di halaman rumahku, kamu melihat pencuri. Bimbing dia mencari di seluruh kediaman. Yang berselingkuh jelas adalah Nona muda sulung. Nona muda, jika kau melakukan ini, bukankah kau akan melukai musuh 1000, tapi merugikan diri sendiri 800? Jika aku menyuruhmu melakukannya, maka lakukanlah. Aku tidak takut merusak reputasiku sendiri. Aku hanya takut jika terungkap. Itu adalah kakak sulung yang melakukannya. Bahkan selai rambut musuh pun tidak akan terluka. Ya. Nyonya, pencuri-pencuri kecil itu tinggi dan mengesankan, dan sangat terampil. Dia juga tampaknya seorang pria.
Kau seharusnya masih membawa orang untuk melihat. Kediaman Marki ini dijaga ketat. Apa kau yakin tidak salah lihat? Nyonya, sejujurnya, hamba ini mencurigai pria itu. Datang untuk bertemu nona muda kedua. Secara diam-diam, hamba ini benar-benar takut nona muda kedua akan terus membuat kesalahan. Hamba datang memberitahu nyonya. Apa? Nani Wang, ambil penjaga kediaman dan pergi tangkap gadis nakal itu dan pencuri kecil itu. Basah kuyup untukku. Benar. Segera beritahu Tuan dan Marki. Aku harus biarkan mereka melihat penjahat kecil ini, warna aslinya. Ini semua karena disiplin istri ini yang buruk, membiarkan Yun-Er melakukan tindakan memalukan seperti itu. Setelah Yun-Er dan pencuri kecil itu tertangkap, dia harus diberi pelajaran. Jika kau bertanya padaku, ayah benar-benar tertipu oleh Yun-Er. Kepura-puraan biasanya yang berkelakuan baik, penampilan bisa menipu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang yang tidak tahu apa-apa. Putri Selir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wan-Er kita? Kurangi bicara. Tidakkah kau lihat ayah kesal? Ini buruk. Ada apa? Itu pencuri kecil itu. Apakah dia melarikan diri? Dia sudah tertangkap. Namun, dia tidak berada di halaman nona muda kedua, melainkan di halaman nona muda sulung. Apa? Marki Tuan. Wan-Er pasti telah difitnah. Siapa sebenarnya pencuri kecil itu? Beraninya dia membawa masalah pada Wan-Erku. Itu pangeran keempat. Marki, tolong lihat. Apakah kami para pelayan harus melepaskannya dulu? Mungkinkah kediaman Marquis kami bisa menahan anggota keluarga kerajaan? Pergi, bawa kedua pelayan itu ke sini. Panggil semua orang ke sini. Ya. Melapor kepada Marquis, ini memang nona kedua. Dupa yang digunakan di halamannya, bubuk putih, yang dicampur di sini, adalah persis seperti yang baru saja saya sebutkan. Dupa afrodisiak itu. Keterlaluan, Nyonya Lian kau, seorang istri utama yang bermartabat, justru menjebak anggota keluarga yang lebih muda. Kejahatan apa itu? Marki, saya telah difitnah. Saya curiga, tuan muda yang sedang bermain trik. Jati berkata beberapa kalimat lagi. Mengapa Anda mengatakan bubuk beracun itu diletakkan oleh saya? Bahkan sekarang, Ibu masih tidak menunjukkan penyesalan. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena harus mengungkit masalah lama. Kamu telah menggunakan skema yang sama, lebih dari sekali. Dulu ibu selirku. Kesuciannya dinode oleh ayah, dan dipaksa menjadi selir. Itu kamu, yang menggunakan dupa afrodisiak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya setia kepada Tuan. Bagaimana saya bisa menggunakan cara seperti itu, untuk memaksa Tuan mengambil selir? Itu karena kamu ingin membalas dendam padanya. Setelah ayah menikahimu, dia sering bermain perempuan di luar. Itu tepat ketika ayah berada pada saat kritis untuk promosi. Kamu awalnya bermaksud untuk menghukumnya, tetapi kamu tidak bermaksud menyebabkan masalah. Dan itu semakin memburuk. Pada akhirnya ayah bahkan jabatan resminya diturunkan. Untungnya, karena skandal ini, ayah tidak hanya menjadi tenang, tetapi setelah secara paksa menikahi ibu selirku, dia tidak lagi menyukaimu, membiarkanmu berada di kediaman Marquis ini dalam kegelisahan lebih dari 10 tahun, menjaga dia dalam kegelapan. Ini tidak benar. Xiao Yunlang, masalah-masalah ini, ketika itu terjadi, Anda belum lahir. Sekarang Anda dengan beberapa patah kata, ingin menyalahkan semua kesalahan pada saya. Jangan harap. Yun-Er, kakek bertanya padamu. Seluruh cerita tentang masalah ini, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku menikah dengan Zhou Chaowen di kehidupan lalu, dan dianugerahi gelar selir kekaisaran. Tidak sulit untuk mencari tahu dengan jelas. Tapi sekarang, hal-hal ini semuanya diceritakan kepadaku oleh ibu selirku. Katakan padaku, dulu semua orang berpikir bahwa ayah mabuk dan memaksanya. Meskipun ibu selirku sudah curiga sejak awal, dia tidak berani berbicara tentang hal lain. Sampai hari ini, ketika ibu menggunakan metode yang sama untuk memfitnahku, aku baru kemudian teringat, apa yang ibu katakan, itu bukan tanpa dasar. Terlebih lagi semakin mahir dalam seni bela diri, semakin kuat orangnya. Setelah terpengaruh oleh dupa afrodisiak ini, semakin cepat efeknya bekerja. Asisten Menteri Xiao, Anda bisa mempertimbangkan peristiwa tahun itu jika ada keadaan yang mencurigakan. Nyonya Lian, kau berani menipu saya. Tuan, mohon dengarkan penjelasan saya. Tuan, Kau tidak perlu bicara lagi. Antara kita, kasih sayang suami istri sudah berakhir. Jika bukan karena kamu, Yang Mulia tidak akan mempermasalahkan hal ini, menghalangi saya dipromosikan selama bertahun-tahun. Tuan,
Bukan seperti itu. Mulai sekarang, jangan biarkan saya melihatmu di kediaman ini lagi. Tuan, Pengawal, Tuan. The film Bawa was Nyonya Liang translated ke villa di and pinggir kota. narrated by M Media. tanpa izin saya. Dia tidak boleh kembali ke kediaman ini sendirian. Xiao Chengde, saya selalu berpikir Anda sangat tulus dan setia pada saya. Selain masalah ini, saya tidak pernah menyakiti Anda. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Bawa dia pergi. Xiao Chengde. Xiao Chengde. Yun El. Tuan muda Kainamian. Marquis ini punya sesuatu untuk dikatakan kepada kalian berdua secara pribadi. Yang Yue, katakan padaku, kau menerobos masuk ke kediaman Marquis larut malam, dan bahkan muncul di kamar mandi Yun El. Apa sebenarnya niatmu? Yun El, kau bicara. Tuan muda Yang dan aku. Marquis. Sayalah yang menyukai Nona kedua Xiao dalam dorongan sesaat. Saya hampir membuat kesalahan besar. Mohon hukum saya, Marquis. Marquis ini memang harus dengan tegas menghukummu. Kau adalah tipe yang menarik masalah. Jangan memprovokasi gadis keluargaku. Aku. Itu semua adalah hal-hal dari sebelumnya. Dari beberapa tahun yang lalu, sekarang saya sudah lama menyadari dan memperbaiki kesalahan saya. Antara pria dan wanita, ada banyak etiket yang harus diperhatikan. Jika kau benar-benar tulus dan tan bertunangan dengan Yun El, maka datanglah dengan ketulusanmu. Jika itu hanya kesalahpahaman, dan kau khawatir bahwa dia karena insiden malam ini tidak akan bisa menikah dengan orang lain, maka singkirkan ide absurd seperti itu. Dengan Marquis ini di sini, dia tidak terikat padamu. Marquis, saya sudah mengambil keputusan. Besok saya akan membawa seserahan dan datang kepada Nona kedua Xiao untuk melamar. Yun El, bagaimana menurutmu? Yun Er menyerahkan semuanya pada keputusan kakek. Kali ini kamu, apa tujuanmu lagi? Saya sudah bilang sejak lama bahwa menikahi saya adalah pengaturan yang saling menguntungkan. Lagi pula Anda tidak perlu khawatir tentang calon suami Anda menemukan bahwa Anda adalah orang yang jahat. Namun jika Anda memiliki seseorang yang Anda sukai, bukan berarti saya tidak bisa mengabulkan itu untuk Anda. Masih belum terlambat untuk menyesalinya. Tidak perlu, perasaan sejati pada dasarnya sulit didapat, dan terlebih lagi, bahkan jika pernah ada cinta, itu akan memudar seiring berjalannya waktu, mengarah pada ketidaksukaan bersama. Lebih baik memulai dari awal, dengan pemanfaatan bersama. Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Anda adalah orang yang cerdas. Menjadi pedang Anda adalah kehormatan saya. Yang mulia tidak kembali ke kamarnya tadi malam. Apakah dia tinggal di ruang belajar lagi? Nyonya, yang mulia tadi malam sama sekali tidak kembali. Dikatakan bahwa dia pergi ke Menara Kingi lagi untuk mencari kesenangan. Yang mulia lebih suka pergi mencari para wanita penggoda itu daripada menginap di kediaman. Nyonya, hamba ini mendengar kabar yang luar biasa. Nona kedua siap memasuki kediaman Yang. Kediaman Yang. Rencana ibu pasti berhasil. Xia Yunlang gagal menarik tuan muda Yang. Hanya bisa menikah diam-diam ke kediaman Yang. Tapi hamba ini mendengar bahwa tuan muda yang sebenarnya membawa seserahan dengan kursi tandu 8 pengusung dan secara pribadi datang untuk melamar. Marki tua sangat senang. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah lamaran tuan muda yang di kediaman Marki bukan perbuatan ibu? Hamba ini mendengar bahwa nyonya entah bagaimana tadi malam menyinggung tuan dan dia singkan ke villa pinggir kota. Tidak akan pernah melihat tuan lagi. Itu pasti Xiao Yanglang, orang jahat itu, yang mengatakan sesuatu kepada ayah. Ibu, Wan Er sedang sibuk dengan masalahnya. Bagaimana aku bisa membantumu? Nyonya, hamba ini punya rencana. Putri Roja dulu mengagumi tuan muda Yang.
Jika dia mengetahui lamaran pernikahan itu, dia pasti punya lebih banyak cara dari Nyonya untuk menghadapinya. Putri. 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 Ini Wan Er. Kita dulu sangat dekat. Apakah kau lupa? Kamu adalah Xiao Wenqing. Ini semua ulahmu. Ini semua kamu yang mencelakaiku hingga keadaan ini. Bukan aku. Itu Xiao Yunlang. Dia sudah terlibat dengan tuan muda yang sebelumnya. Tuan muda yang bersikeras menikahinya sekarang. Seolah dia kerasukan. Yang Yue menikahi seorang istri. Kamu berbohong padaku. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menikah? Itu benar sekali, Putri. Cerita ini semuanya sudah diumumkan. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada pelayan di kamarmu. Katakan padaku, apakah itu nyata atau palsu? Apakah itu rumor? Ya, Putri mohon tenangkan amarah Anda. Cukup. Kamu tuan muda yang keenam. Beraninya kamu menipuku. Apa kekurangan saya Putri ini? Yang tidak baik, kau pilih menikah dengannya bukan denganku. Putri. Mengapa kau menyiksa dirimu seperti ini? Orang-orang yang menyakitimu adalah pasangan tercela itu, bukan benda-benda ini. Wan Er, aku tahu kamu pasti di pihakku, kan? Tolong aku. Putri mohon perintahkan. Bantu aku melarikan diri. Aku harus membunuh Xiao Yunlang sendiri. Tapi, Putri Agung, dijaga ketat. Wan Er punya kemauan, tapi tidak punya kekuatan. Mereka menahanku seperti tahanan. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah mengetahui rute patroli mereka. Sudah kupahami. Ayo. Xiao Yunlang, tuan muda yang keenam. Tunggu saja. Kediamannya. Hei, ayo minum lagi. Tidak, aku tidak akan minum. Sesaat di malam musim semi. Berharga 1000 emas. Kalian semua tidak mengerti. Sejak berpisah aku teringat pertemuan kita. Berapa kali dalam mimpi jiwaku bersamamu. Malam ini aku memegang lampu perak. Masih takut pertemuan kita hanyalah mimpi. Yunlang, terima kasih. Xiao Yunlang. Aku di sini. Suamiku. Siapa kau? Putri Rujia. Kenapa kau di sini? Di mana Xiao Yunlang? Xiao Yunlang, dia sudah mati. Dulu di kuil King Yun, dia yang menjebakku. Aku adalah korbannya. Mengapa aku dipenjara di ruangan ini, sementara dia bisa menikahimu? Di mana kau menyembunyikan Xiao Yunlang? Kamu sangat peduli padanya. Sudah kubilang dia sudah mati. Aku tidak percaya padamu. Ibu The selamatkan film aku. was translated and narrated by M Media. Ada apa, Jenderang? Kejar mereka, kerahkan semua orang. Kita harus membawa Nyonya kembali dengan selamat. Ya.
Tangani penjahat ini. Putri, kami para pelayan tidak begitu mengerti. Maksud Anda, tangani dia. Apakah itu cukup jelas? Jika bukan karena dia saat itu, putri ini tidak akan pernah menikahi rakyat jelata rendahan bermarga Xiao itu. Kau menghancurkan hidupku. Bagaimana mungkin itu dia? Aku tidak punya dendam padanya. Mengapa dia ingin menyakitiku? Mengapa kalian masih berdiri di sana? Lakukan. Siapa yang berani menentang perintah putri ini? Aku akan membunuh mereka. Nyonya-nyonya. Xiao Yunlang, apa kau di sana? Yang Yue aku di sini. Mari kita lihat siapa yang berani melangkah lebih dekat lagi. Aku akan menusuknya dengan pisau. Kau terang-terangan menyakiti orang. Apakah kau belum cukup menyakiti putraku untuk melakukan kekejaman lebih lanjut? Benar-benar tidak berhukum, tidak masuk akal. Permaisuri, Rou-Jie akhir-akhir ini dihantui mimpi buruk setiap malam. Ini pasti dia. Kemungkinan besar salah mengira nona muda kedua Xiao sebagai orang yang menjebaknya. Baru kemudian dia berani bertindak begitu lancang. Aku tidak punya dendam pribadi padanya. Aku baru bertemu dengannya beberapa kali. Hari ini adalah hari bahagiaku. Apakah putri mencoba membunuhku dan merebut calon suamiku? Apa yang kau tahu latar belakang keluarga dan statusku? Aku seharusnya menjadi istri satuan muda ke-6 yang ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Aku kehilangan kehormatanku. Diam, jangan bicara sepatah kata pun lagi. Rou-Jie, kurasa aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tidak berniat membentuk aliansi pernikahan dengan kediaman Putri Agung. Jika kau berani lagi memfitnah istriku, jangan salahkan aku jika bersikap kejam padamu. Tangkap putri itu. Dia hanyalah orang yang terang-terangan jahat. Permaisuri, sebelumnya Anda tidak menghukumnya. Namun karena itu, dia melakukan perbuatan jahat dan hampir membunuh nona muda kedua Xiao. Mohon pastikan Anda membawanya ke pengadilan. Sampaikan titah kekaisaran saya. Copot gelar Putri Rou-Jie. Sita wilayah kekuasaannya. Turunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Mulai sekarang tanpa izin saya. Dia dilarang keluar rumah. Siang dan malam di rumah. Berdoa untuk arwah yang telah meninggal. Bertobat dan memperbaiki diri. Jika tidak, dia akan dihukum sebagai pembunuh. Ya, Anakku. Anakku. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Xiao Yunlang, kenapa kau belum mati? Aku akan membunuhmu. Kau sudah bangun. Apa kau baik-baik saja? Peristiwa hari ini masih dipertanyakan. Putri Rou-Jie tidak punya undangan, dan dia tidak tahu King Gong. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Seseorang pasti membantunya dari dalam. Tapi siapa itu? Sangat berani. Berani membantu seseorang yang dipenjara di kediaman Putri Agung. Seorang pembunuh datang ke kediaman Yang untuk perjamuan. Hal-hal yang kau sebutkan ini sudah kuselidiki. Kediaman Putri Agung baru-baru ini telah ditinggalkan. Hanya Xiao Wan King yang berkunjung. Benar-benar dia yang menyebabkan masalah. Apa yang kau tertawakan? Kau benar-benar seorang wanita yang paling luar biasa. Wanita biasa dibunuh di pesta pernikahan. Pasti sudah ketakutan setengah mati sejak lama. Atau karena perjamuan pernikahan hancur, dia akan marah besar. Tapi kau penuh dengan hanya memikirkan balas dendam. Menarik sekali. Menarik. Ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Apa kau ingin melihatnya? Apa? The film Apa? was translated and Tuan narrated Muda by Yang. M Media. Aku melihatmu. Tidak seperti yang Yue di kehidupanmu sebelumnya. Meskipun kau selalu bilang aku jahat, kau tidak pernah menjauh dariku. Mungkinkah di kehidupanmu sebelumnya, kau sudah punya perasaan padaku? Masalah menarik ini belum selesai. Apa terburu-buru? Pergi. Tuan Muda Yang, ada sesuatu yang belum kau ceritakan padaku. Apa?
Kau dan Xiao Chaoen, setelah kalian berselisih, siapa yang mendekatimu? Semua yang seharusnya datang sudah datang. Namun di antara mereka, aku hanya menyukai satu orang itu. Pangeran ketiga, meskipun dia terlihat seperti pria yang lembut, dia jelas bukan orang yang baik hati. Dia mungkin sulit dikendalikan. Lalu di hati Nyonya, apakah ada kandidat? Pangeran ke-9 masih di awal pendidikannya. Dalam kehidupan sebelumnya dia hanyalah dianugerahi gelar Pangeran Kekaisaran. Mengapa kau begitu yakin bahwa dia bisa mengamankan posisi itu? Sejak upacara pemujaan leluhur Xiao Chaoen, di mana dupa berulang kali patah, Kaisar mulai sengaja menjauhkan diri darinya. Beberapa pangeran di masa jayanya, semua berniat bersaing memperebutkan kekuasaan. Justru, karena pangeran ke-9 masih muda, maka dia tidak akan menimbulkan kecurigaan mengenai posisi itu. Apakah dia bisa mengamankannya? Tidak bergantung padanya, tapi pada kita. Kaisar sakit parah. Selama sebulan penuh, dia tidak menghadiri sidang istana. Dalam kehidupan sebelumnya Sung Chaoen manfaatkan kesempatan ini untuk kudeta dan mendapatkan titah kekaisaran suksesi. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Tuan muda Nyonya muda. Hari ini total uang hadiah yang diterima adalah 2.500 liang perak. Sebanyak itu. Kalau begitu sempurna, perjamuan istana festival bulan depan, aku akan mengambilnya dan membuat kesepakatan dengan seseorang. Jenderal Muda Yang. Jenderal rendahan ini terlambat. Istri yang rendah hati ini tidak pandai bicara, jadi aku akan pamit dulu. Mohon. Yang mulia, selir ini ingin berbicara dengan saudari tiriku sebentar. Pergi. Kakak, tolong cepat selamatkan Xiao Jizi. Apa Xiao Zizi? Kau Kasim kecil. Apa kau tidak melihat jalanmu? Pakaianku ini dianugerahkan oleh permaisuri. Hadiah kekaisaran Brocaccio. Jika robek, bisakah kau menggantinya? Kau suka Brocaccio? Aku akan menggantinya sebanyak yang kau mau. Xiao Jizi adalah teman bermain terbaikku. Jika dia tenggelam, aku tidak akan punya teman baik lagi. Singkirkan tangan kotormu dariku. Aku selir kekaisaran keempat yang bermartabat. Menerima satu gulungan Brocaccio per tahun. Jika aku tidak ada urusan hari ini, aku pasti akan menghukummu. Biasa berbohong, makhluk. Kakak, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Nyah, Pangeran ke-9. Apa kau baik-baik saja? Xiao Wan King, berani kau tak hormati Pangeran ke-9? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia jelas hanya seorang Kasim kecil yang biasa berbohong. Bagaimana mungkin dia Pangeran ke-9? Di bibir Pangeran ke-9, ada tahi lalat kecil. Para penyihir menyebutnya takdir keberuntungan, kemakmuran, dan kemuliaan. Saat ini, meskipun dia mengenakan pakaian Kasim kecil, aku tetap mengenalinya sekilas. Disetujui, dia adalah Pangeran ke-9. Yang mulia ke-9, yang mulia ke-9, yang mulia ke-9. Bagaimana Anda bisa menyelinap keluar sendirian, menyebabkan Selerling mencari dengan sangat putus asa? Kakak, meskipun kau adalah selir Pangeran keempat, namun, kau hampir melukai tubuh mulia dan berharga Pangeran ke-9. Kau sekarang harus segera ke permaisuri menerima hukumanmu. Hari ini saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga Xiao Jiu. Anak ini secara alami tertutup dan hanya memiliki Xiao Tizi sebagai teman bermain. Anda memiliki hati yang penuh kasih untuk bisa menyelamatkan mereka berdua. Selir ini sangat berterima kasih. Selir Ling, kau terlalu memujiku. Aku kebetulan lewat dan mengenali Pangeran ke-9. Dan kebetulan sekali, aku punya masalah penting untuk dibicarakan denganmu. Itulah mengapa aku maju. Selir ini tidak kenal Anda sebelumnya. Urusan penting apa yang Anda miliki? Aku dengar Selir Ling berasal dari keluarga pedagang di ibu kota. Aku kebetulan punya kesepakatan bisnis di sini yang kurasa mungkin menarik bagimu. Nyonya, ceritakanlah. Giok putih tanpa cacat. Giok putih tanpa celah. Bukankah itu persis karakter untuk kaisar? Nyonya, Anda menyukai Xiao Jiu. Ini juga niat suamiku.
Pemenang adalah raja, yang kalah menjadi musuh. Xiao Jiu hanyalah seorang anak kecil. Selir ini tidak berharap. Dia bersaing untuk kekuasaan dan keuntungan. Pada akhirnya, berakhir babak belur dan terluka dari perjuangan. Yang Mulia ke-9 murni dan baik hati. Jika Yang Mulia hanya melindunginya, aku khawatir itu akan menjadi kontraproduktif. Bagaimanapun, takdir seseorang sebaiknya dipegang di tangan mereka sendiri. Baiklah, selir ini menyetujui usulan Anda. Yang Mulia, selir ini tidak sengaja menyinggung kakak ke-9. Itu adalah Xiao Yunlang. Orang jahat itu Xiao Yunlang bersikeras bahwa selir ini menyinggung pangeran. Selir ini hanya bisa pergi ke Ibu Suri untuk menerima hukuman lagi. Dengan begitu banyak mata yang menyaksikan, jika kau tidak melakukannya, bagaimana kau bisa dihukum? Selir ini hanya... Apakah kau tahu bahwa hari ini adik perempuan keduamu dibawa ke kediaman Yang Yue? Berapa banyak Ling Fei menganugerahkan emas, perak, dan permata. Pangeran ini tidak memintamu untuk menjadi sepertinya, membawa kemuliaan bagi kediaman. Tapi kau tak bisa mengurus tugas dasar, melanjutkan garis keturunan keluarga. Seandainya aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya mencari untuk menikahi adik perempuan keduamu saja. Yang Mulia, Xiao Yunlang. Dia hanyalah putri seorang selir. Bagaimana dia pantas jadi istri resmi Anda? Pangeran ini tidak punya waktu untuk pikiran kekanak-kanakanmu. Pangeran ini hanya tahu bahwa jika Tuan ke-6 yang dibiarkan terus seperti ini, posisi pangeran ini sebagai putra mahkota akan dalam bahaya. Yang Mulia, karena Anda dan Tuan Muda ke-6 yang telah saling bermusuhan sebagai saudara, membiarkannya hidup juga merupakan bencana. Akan lebih baik untuk mencari kesempatan untuk melenyapkannya. Selir ini telah mendengar kakeknya berkata bahwa baru-baru ini wilayah selatan tidak stabil. Beberapa jenderal yang baru diangkat telah gugur dalam pertempuran satu persatu. Kaisar sangat terganggu oleh hal ini. Yang Mulia, mengapa tidak mengirim jenderal muda yang itu ke medan perang? Saya yakin dia akan cukup bersedia mati demi negara. Titah kekaisaran tiba. Jenderal penjaga bangsa Yang Yue harap terima titah ini. Berdasarkan titah langit, Kaisar menitahkan perang di perbatasan selatan mendesak dengan banyak korban. Sekarang ada Yang Yue jaya dalam 100 pertempuran, seolah dibantu dewa. Dia diangkat secara khusus untuk menanggapi perang dan harus segera berangkat. Hormati ini. Hambamu Yang Yue menerima titah. Dalam kehidupan lalu, aku gugur di perbatasan selatan. Jiwaku kembali ke tanah airku. Kami pikir bisa menentang takdir dan mengubah nasib. Tapi kami tetap tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Mungkin akan ada titik balik. Aku pernah gugur dalam pertempuran. Aku tidak takut The akan film was kecelakaan apapun. translated Aku hanya and takut bahwa narrated by M Media. jika aku pergi seperti ini, itu akan melibatkanmu. Ini buruk, ini buruk. Nyonya muda, sesuatu telah terjadi pada Marki tua. Apa? Apa? Marquis telah berperang di luar negeri selama bertahun-tahun, meninggalkannya dengan banyak penyakit bawaan. Sekarang dia sudah lanjut usia. Orang tua ini hanya bisa melakukan yang terbaik. Ayah. Dulu tubuh ayah kuat. Dan putramu tidak berani melampaui batasnya. Tapi sekarang ayah sakit. Putramu harus mengingatkan ayah sesuatu, beberapa hal. Lebih baik direncanakan lebih awal, demi kebaikan ayah sendiri. Kau bajingan. Marquis ini belum mati. Dan kau sudah mengincar kediaman Marquis, serta kekayaannya yang limbah. Marquis, Sekretaris Xiao juga mempertimbangkan kesehatanmu. Ya kakek.
Jika Anda terus seperti ini, Anda membahayakan kesehatan jika marah. Jika kau bisa berkata sedikit lebih sedikit, kakek tidak akan marah sampai sejauh ini. Cukup. Markus ini sedang sakit. Dan sekarang aku hanya ingin kedamaian dan ketenangan. Kau ingin aku membuat surat wasiat. Namun, itu harus satu persatu. Yun El. Tuan Kenamian. Kalian berdua mundurlah dulu. Ya. Xiao Qing disombong. Aku takut kakek akan dipaksa menyerahkan kekuasaan. Marquis tua pemberani dan ahli berperang dengan strategi militer yang dihafal. Apa kau masih khawatir bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah itu? Itu benar. Di kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak ia menekannya, ia tetap bertahan sampai hari paman kedua kembali dengan kemenangan. Barulah ia menyerahkan kekuasaan. Sepertinya, tidak akan ada kemalangan. Selamat Sekretaris Xiao, atas kebahagiaan menerima gelar bangsawan dan tanda militer. Sekarang, bisa dibilang kau telah menyelesaikan masalah yang mengkhawatirkanmu. Masih butuh pangeran keempat di masa depan untuk lebih menjaga saya. Kakek, Baru saja. Kau melihat semuanya di luar. Menurutmu, antara ayahmu dan paman kedua, siapa yang lebih pantas mewarisi kekayaan keluarga? kemampuan ayah biasa-biasa saja, tapi ambisinya luar biasa. Paman kedua telah bertahun-tahun berperang, tegas dan rajin. Sepertinya, ia lebih populer daripada ayah. Kau benar-benar seorang gadis yang cerdas. Jika aku sudah tiada, kediaman Marquis akan segera terpecah. Tidak peduli siapa yang mendapatkan gelar bangsawan itu. Tapi otoritas militer tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Lalu, mengapa kau barusan? Bahkan seorang gadis kecil bisa melihat ini dengan begitu jelas. Bagaimana mungkin kakek tidak mengerti? Simpanlah baik-baik. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Cucumu mengerti. Tuan Ke-6 akan pergi berperang. Di medan perang pedang tidak mengenal siapa. Antarkan dia baik-baik. Pelayaran penyelamatan penuh kasih. Mengapa Nyonya terlihat begitu gelisah? Mungkinkah Anda memiliki beberapa kekhawatiran? Dunia ini tidak dapat diprediksi. Tak peduli seberapa khawatir istri rendahan ini, itu hanya akan menambah masalahku. Hari ini penyihir dari Kuil King Yun mendiagnosis dan mengobati Yang Mulia, mengatakan hanya tersisa beberapa hari. Ini buruk, ada api cepat padamkan, tanpa alasan. Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Aku takut ini ditujukan kepada Yang Mulia. Jika mereka benar-benar berniat merebut tahta, aku takut pangeran ke-9 juga akan celaka. Aku tahu jalan pintas. Nyonya tolong bawa Xiaoju dulu ke tempat yang aman. Arah tenggara. Ayo pergi. Pembunuh. Olah pikiran tenang. Cepat. Putra keempat. Kau benar-benar berani merebut tahta. Aku tidak percaya aku pernah sangat mempercayaimu. Ayahanda Kaisar, kekuatanmu telah sirna. Putramu hanya bertindak sesuai situasi. Ayahanda Kaisar, kau pasti sangat kesakitan sekarang bukan? Jangan takut. Semua ini akan segera berakhir.
Perbuatan besar telah selesai. Yang mulia. Xiao Yunlang, kamu gila. Letakkan pisaunya. Aku pikir kaulah yang gila. Kau mengambil tanda militer palsu dan berani memberontak. Nenek moyang kediaman Marquis. Takut tutup peti mati, tak tahan mereka. Berhenti di sini. Menyebarkan rumor untuk menyesatkan publik. Jika kau berani melukai pangeran keempat, bahkan sehelai rambutnya, bahkan jika kau adalah putriku sendiri, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Aku benar-benar tidak menyangka kata-kata ini bisa keluar dari seorang ayah. Mulut. Demi kekuasaan. Kau benar-benar bisa melakukan apa saja. Tanda militer yang asli ada padaku. Ketika aku akhirnya mengeluarkannya untuk diperiksa, semua orang akan menemukan kasarnya tanda militer palsu di tangan Xiao Chengde. Betapa canggungnya itu ditiru. Palsu. Yang mulia. Mengapa kau begitu lama tiba? Perbatasan selatan berbahaya. Aku memberi instruksi untuk waktu yang lama, sebelum aku berani kembali. Lihat. Itu melindungiku sepanjang jalan kembali. Sungguh kepintaran bisa menjadi bumerang. Pencapaian keluarga yangmu menutupi penguasa. Kau sudah lama ingin merebut kekuasaan. Dan merebut tahta bukan? Berhentilah menilai hati seorang bangsawan. Dengan pikiran picikmu, aku tidak pernah berpikir untuk menggantikannya dan duduk di singgasana kaisar. Aku hanya ingin menjadi menteri yang bijaksana. Lalu siapa yang ingin kau bantu? Kakak ketiga atau kakak kelima? Aspek apa dari mereka yang lebih baik dariku? Zhou Zhouwen. Kita harus berterima kasih pada Kesok Tahu, Ain Enmu, yang memungkinkan kami merebut kesempatan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Berdasarkan titah langit, Kaisar menitahkan Jenderal penjaga bangsa Yang Yue dan istrinya Xiao Yunlan telah berjasa melindungi penguasa. Dianugerahi 10.000 liang emas. Berlaku segera Yang Yue. Dianugerahi gelar Pangeran Bupati peringkat pertama. Xiao Yunlan dianugerahi sebagai Nyonya Titah Kekaisaran peringkat pertama. Berdasarkan perintah kekaisaran. Hamba rendahan ini menerima titah. Hamba rendahan ini menerima titah. Tuanku, hamba ini tahu kesalahannya. Hamba ini seharusnya tidak bergol dengan pangeran keempat. Para penjahat pengkhianat itu, tolong ampuni hamba ini. Bagaimana mungkin itu Anda? Mengapa bukan aku? Kalian adalah pejabat yang bersalah. Aku adalah pejabat berjasa. Aku hanya karena kita pernah jadi keluarga. Datang untuk menemuimu terakhir kali. Saudari baik. Kakak perempuan salah sebelumnya. Mohon berbaik hati. Biarkan kakak perempuan punya jalan keluar. Yun Er, ini semua salah ayam. Kau hanya perlu pergi dan memohon kepada kaisar baru. Dan keluarga kita akan diselamatkan. Keluarga. Sejak kau menolak menyelamatkan selirku saat ia sekarat, aku tidak lagi punya rumah. Selama bertahun-tahun ini, aku berjuang di setiap langkah. Hanya untuk menghukummu dan membuatmu membayar dosamu dengan nyawamu. Tapi ini masih jauh dari cukup. Namun sekarang, kau hanya punya nyawa yang tersisa untuk dibayar. Xiao Yunlang. Apalagi yang ingin kau katakan? Saya tidak pernah mengerti. Saya adalah anak sah. Anda adalah anak selir sejak lahir. Anda selalu di bawah saya. Kemudian saya menjadi selir pangeran. Anda hanyalah seseorang yang melihat saya harus berlutut dan membungkuk. Hanya istri seorang pejabat militer. Mengapa? Sekarang Anda bersinar dan mulia. Sementara saya telah menjadi tahanan. Karena kau menganggap hal duniawi terlalu penting. Seolah seluruh hidup seseorang sejak saat lahir sudah ditentukan. Tapi hidupku kutulis sendiri. Melihatmu terbawa arus, aku hanya merasa sedih.
Apa kau sudah selesai bicara? Aku juga sudah selesai berbicara dengan Ibu Suriling. Apa yang kau katakan? Aku bilang bahwa kami akan membantu kaisar baru sampai dia bisa memerintah secara mandiri. Lalu kami akan pensiun ke gunung dan hutan. Jika kami selalu tetap begitu kuat, itu tidak pantas. Aku juga berkata bahwa pernikahan akbar kita telah hancur. Kami ingin memilih hari baik untuk upacara pengganti. Nyonya, aku belum selesai bicara. Siapa bilang aku istrimu? Pada hari pernikahan agung kita, bukankah kau bilang bahwa kita hanya saling menguntungkan? Masing-masing ambil yang dibutuhkan. Sekarang, setelah masalah besar ini selesai, apakah kau mengatakan kau masih ingin melanjutkan berakting denganku? Tidak bisakah sandiwara palsu menjadi nyata? Namun, ada satu hal. Kau tebak dengan benar. Ada apa? Ini tentang kehidupanku sebelumnya. Aku berubah menjadi roh pengembara dan mengikutimu untuk waktu yang lama. Mengetahui kau cerdas dan kejam. Aku tetap benar-benar jatuh cinta padamu. Seleramu benar-benar unik. Namun, aku tidak percaya bahwa di dunia ini, semua ketulusan itu ada. Ketidakjujuran merajalela di dunia ini. Tapi ketulusanku padamu diekspresikan hanya dengan satu cara, yaitu tidak peduli apakah kau ingin menjadi nona muda kedua Shao, atau Nyonya Yang, atau apapun yang lain. Aku akan mendukungmu. Selama kau kembali, aku akan berada di sini. Cukup. Apa maksudmu cukup? Masalah masa depan akan kita bicarakan nanti. Ayo pergi. Kita pulang.